Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di hadirat Tuhan bersama saudara seiman yang lain di Menara Doa Segala Bangsa, baik melalui ruang Zoom maupun channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Baik saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan waktu selanjutnya kami persilakan hambanya Ibu Pendeta Indiana untuk sharing firman buat kita malam ini. Waktu kami persilakan. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa dalam surga, beri kami pengertian baru, beri kami pemahaman baru, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam situasi apapun kami belajar terus kuat dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk merenungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya minta sebelum saya mulai, semua harus senyum. Tadi ada yang lemes-lemes. Saya mau semua senyum. Smile. Senyum yang terbaik buat Tuhan. Lihat dong malaikat banyak di belakang Pak Hebron. Dilihatin tuh sama malaikat. Jangan lesu-lesu. Alia, jangan lesu. Alia saya ganti nama jadi Kesia. Saudara yang terkasih, hari ini saya punya tema sangat luar biasa. Saya sudah share Pak Hebron. Itu temanya. Tolong Pak diklik tema saya. Oke. Tema saya hari ini adalah kekuatan hupomone. Apa itu kekuatan hupomone? Sebelum saya jelaskan, buka dulu semua videonya. Ya, saya tidak mau berkhotbah kepada yang hitam-hitam. Saya berkhotbah kepada yang terang-terang. Tolong Ibu Hana bantu saya. Pilihkan nanti yang saya minta tolong bacakan ayatnya. Bu Hana. Ya, kekuatan hupomone. Yakobus 1 ayat 2 sampai 6. Pilihkan saya yang membaca ayat 2. Bu Hana. Saya minta kepada siapa yang baca ayat 2? Ayo semangat. Untuk membaca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ibu Mai. Ya. Dua dulu. 1, ya, 2 sampai 4. Ya. Ibu Mai Lastri Sinambela, tolong dibaca. Yakobus 1 ayat 2. Iya, Bu. Yakobus 1 ayat 2. Ngelamun ya. Nggak fokus. Aku fokus. Tepat. Terdapot ya. Maaf, Kak. Iya, terdapot. Ayat 1 sampai 4 ya. Soalnya kalau baca dari HP kameranya ketutup. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aku perlu suara dan hati. Satu ayat aja, Mei. Satu ayat. Satu aja ya? Ayat 2 saja, Bu. Jangan banyak. Yakobus 1 ayat 2. Oke. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Cocok pendeta kau. Yang ayat 3 siapa? Ibu Sunjaya. Ibu Sunjaya, di mana dia tadi? Tadi muncul. Ayo, udah kabur dia dari layar. Dan dimasak kali. Bu Sunjaya. Tuhan memanggilmu. Ayat 3. Ayat 3. Nyari dia kan? Perjanjian lama, Bu. Tarbo. Oke, ayat 3. Bu Sunjaya. Masih lagi cari. Ya. Yakobus 1 ayat 3. Bu Sunjaya, ada nubuatan. Titus, Fileman, Ibrani, Yakobus, perjanjian baru ya. Iya, dia sama Ibrani temenan. Karena Bu Konco. Sunjaya ini belum lama ikut Tuhan.
ikut Tuhan. Oh ya ya. Jadi kita harus Dekat Ibrani ya Bu. Habis Ibrani si Yakobus. Udah dapat Bu? Yaudah. Perjanjian baru. Makanya Bu Sunjaya mati, hidupin dulu. Oke. Ya, hidup itu udah, hidup kok, diganti, hidup. diganti. Iya. Oh, hidup Bu Senjaya. Iya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, Amin. bagus. Kita Ayat satu 4. lagi. 1 Yakobus 1 ayat 4 dengan Pak Jifri, paling rajin dia ini. Siap Pak Jifri? Iya Bu, siap Bu. Mantap. Ayat 4-nya, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Amin. Haleluya. 5. Kembali ke 5 saya suruh itu aja Ibu Elis Jana. Elis Jana Ibu. Ya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yes. Ayat 6. Ayat 6 Pak Mr. Ben, Pak Benyamin, jangan ngabur bikin kopi. Mr. Ben Luki. siap. Ayat 6, Ayat Pak. 6, firman Oke. Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, Yes. sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Amin. Yes. Luar biasa firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Haleluya. Pak Hebron, saya mau lihat wajahnya. Slide saya di pinggirin dulu, nanti lanjut. Oke, saya mau lihat wajahnya. Saudara yang terkasih, kekuatan hupomene ini perlu kita kenal, perlu kita praktekkan. Nanti saya kasih tahu apaan tuh hupomone. Ya, Amin. Haleluya. lihat tadi gambar di samping slide saya. Jangan tayang Pak, saya pengen tahu mereka perhatikan gak ke layar nih. Apa kesono kemari dia? Tadi di samping itu sengaja saya udah punya trik ini. Banyak orang mendengar firman tidak fokus, sana sini. Nanti kalau dia berdoa Tuhan gak fokus gimana? Tadi apa yang Anda lihat di samping kekuatan hupomone? Siapa bisa? Orang lagi Seorang naik gunung, Orang naik gunung, apalagi? ya, membawa Orang beban mikul yang beban. lebih berat Orang mikul beban. daripada Ransel. Ransel. Kira-kira dalam Iya. ranselnya berat apa tidak? Dia 10 tuh kilo Bu, 10 kilo ya Bu Lenda bilang tadi pagi. 10 Beban kilo. Emang Belanda udah ngintip khotbah saya? kan Wah, udah mulai ngintip ya. Saya baru share ke Pak Hebron. Pak Hebron nggak boleh jawab. Benyamin Luki nggak boleh jawab. Hanaria nggak boleh jawab. Dia udah saya share, saya punya khotbah. Ya, jadi kekuatan hupomone seperti orang yang naik gunung bawa beban. Jangan berhenti, naik terus, naik, capek, terus naik. Amin. Haleluya. Terus bertahan. Kaki udah pegel. Aduh, udah terus naik. Jangan menyerah. Itu kekuatan hupomone. Amin. Ya, Amin. jangan Amin. dikit-dikit Haleluya. dikit-dikit menyerah. Di sana Tuhan sediakan semuanya. Engkau akan mengalami kelegaan di atas. Di Amin. atas. Haleluya. Di atas. Jangan berhenti di tengah. Katakan, jangan berhenti di tengah. Jangan berhenti di Jangan tengah. berhenti di tengah. Ini sambungan khotbah saya yang kemarin, setia sampai akhir. Tapi ini adalah prosesnya menuju setia itu kekuatan hupomone. Amin. Ya, katakan hupomone.
Hupomone. Hupomone. Hupomone. Saya mau kuat hupomone. Terus. Naik. Jangan berhenti. Capek. Terus. Apapun tantangannya. Nah, saya mau kasih tahu apa arti hupomone. Sebelum saya kasih tahu, saya mau tanya dulu. Saya persilakan 1-2 orang memberi jawaban. Gak usah semua, nanti kor, nanti berisik. Nanti malaikat-malaikat terganggu no, yang di belakang no. Ya. Tenang. Saya mau tanya, yang kau tergerak menjawab, jawab. Tapi kalau tidak, jangan. Ya. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Ini di slide nggak ada ya, jadi jangan tayang dulu ya Pak Hebron. Saya tanya dulu. Ketika lahir, apa yang dilakukan satu orang manusia? Membersihkan bayinya. Nangis. Nangis. Oke, catat ya. Nangis. Ya, nangis ya. Ada lahir ketawa gitu ya. Lahir, hahaha. Saya lahir ke dunia. Ciluk, Mbak. Mana ada? Ada juga nangis. Ya. Jadi, sesuatu yang baru keluar grace ke suatu tempat yang baru. Kaget dia. Tadinya kan ada madem tuh, ya kan? Lalu, yang kedua. Siapa dari kita dari kecil sampai umur sekarang tidak pernah mengalami masalah hidup? Saya tanya. Gak ada. Jadi, tanpa sadar, engkau dan saya sudah memiliki kekuatan hupomone. Tanpa sadar. Amin. Wow. Amin. Wow. Lihat dirimu saudara. Malam ini di musim COVID, engkau dan saya masih bisa begini, berarti engkau sudah dikaruniakan kekuatan hupomone. Apa itu kekuatan hupomone? Apa itu? Lihat Pak, buka slide saya yang kedua Pak Hebron. Hupomone adalah, ini bahasa Yunani ya saudara, ya. Hupomone artinya adalah bertahan. Dari bahasa Yunani, apapun masalah yang kau hadapi, Amin. Engkau bertahan. Ya, artinya nanti akan ada kata-kata begini di slide saya. Habis-habisan ikut Tuhan. Ya. Banyak tantangan, banyak masalah. Ya. Tutup Pak, saya mau lihat wajahnya Pak. Oke. Saudara yang terkasih, engkau dan saya sudah sanggup bertahan. Buktinya, malam ini engkau dan saya bisa seperti ini, berarti kekuatan hupomone sudah aktif di dalam engkau. Tuhan yang membuat itu ada, bukan karena kuat dan hebatku dan hebatmu. Amin. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua. Selama ini yang kita tahu apa saja yang harus dimiliki seorang manusia. Pertama, dia harus memiliki kecerdasan. IQ, kecerdasan spiritual, kecerdasan moral. Nah, sekarang adalah adversity quotient, artinya kesanggupan bertahan menghadapi masalah. Ini namanya kecerdasan yang perlu dimiliki oleh engkau dan saya. Amin. Ini pun perlu kita tularkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita jangan manja. Ada masalah langsung down. Karena ke depan ini akan semakin banyak masalah. Maka milikilah kekuatan hupomone. Amin. Milikilah adversity quotient, yaitu kecerdasan, kesanggupan bertahan dalam menghadapi masalah. Amin. Oke, lanjut Pak, slide saya Pak. Berbahagialah orang yang bertahan.
Berbahagialah orang yang memiliki kekuatan hupomone dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, lanjut Pak. Lihat di sini, saudara. Murid Kristus pasti banyak mengalami pencobaan dan kesulitan hidup. Setuju apa tidak setuju, Bapak Ibu? Saudara-saudara? Setuju. Tujuannya untuk apakah? Untuk membuat kualitas rohanimu dan rohaniku makin tinggi. Amin. Ya. Orang yang di dalam Tuhan, yang menyebut diri murid Kristus, harusnya tidak mudah dipadamkan oleh situasi apapun juga. Jadi jangan kita menjadi murid Kristus yang dikit-dikit mengeluh. Ya, yang mengeluh-mengeluh malam ini boleh bertobat. Kutolak mengeluh. Kutolak mengeluh. Besok pagi kalau melihat ATM mulai menipis, jangan mengeluh. Amin. Ada Tuhan menolongmu dan menolongku. Ya, miliki. Yes, tentara tidak mengeluh. Umoren, thank you. Kita adalah pasukan Pak Hebron, pasukan no mengeluh. Amin. Ya. Kualitas rohani apa yang perlu dimiliki oleh saya dan saudara? Hupomone, kesanggupan bertahan menghadapi masalah apapun. Difitnah tetap sabar, dipersalahkan tetap sabar. Ya. Kita mengalami banyak masalah dari dalam maupun dari luar, tetaplah hupomone, saudara. Amen. Dengan hupomone, kita akan dimampukan untuk bertahan. Bertahan apa? Menghadapi badai apapun di hidup kita. Apa saja badai itu? Bisa dari dalam kita, bisa dari luar. Dua-duanya kita harus sanggup bertahan. Wow. Udah dilantik lagi tuh. Jadi jenderal. Wow, bintang berapa itu, Pak? Lanjut Pak slide-nya. Nah, tadi yang ayat 2 yang baca siapa tadi? Bu, Pak. Saya, Kak. Nah, itu. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, Bu, kalau engkau jatuh ke dalam pencobaan, ya. Wow. Hupomone adalah dalam masalah aja bahagia. Haleluya. Aneh kan? Hei, kok aneh sih? Masalah tapi bahagia. Artinya engkau memiliki kekuatan hupomone yang berasal Amen. dari Tuhan. Ya, kenapa aku bisa tenang? Ini berat banget loh bebanku. Tapi wow. Bisa melewati semuanya karena hupomone. Amin. Amin. Kekuatan. Saudara, malam hari ini kita menikmati hupomone. Engkau sudah hupomone. Bersyukurlah saudara. Ya, amin. Karena apa saudara? Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Yang warna kuning? Ketekunan. Ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang artinya engkau dewasa rohani. Jangan lagi rohani seperti anak-anak. Apa-apa perlu dikasih susu. Sedikit aja tergoncang langsung down. Itu bukan hupomone. Ya. Jadi kita harus memiliki kekuatan ini. Saudara, harus. Kalau tidak atau belum memiliki, ayat 5 caranya. Mintalah hikmat dari Allah. Mintalah petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Nanti Roh Kudus akan beri petunjuknya. Amin. Ya, jangan minta petunjuk kepada dukun. Jangan minta petunjuk kepada dukun. Jangan minta petunjuk kepada peramal.
Jangan minta petunjuk kepada garis tangan. Jangan minta petunjuk kepada ramalan bintang. Mintalah hikmat dari Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau engkau sudah memiliki kekuatan ini, maka engkau tetap apa yang warna kuning? Sama-sama kita baca yang warna kuning. Tetap berbahagia dalam kesulitan. Yes. Saya tetap berbahagia di dalam kesulitan. Karena apa? Ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Mintalah hikmat Tuhan karena jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Jangan, minta hikmat Tuhan. Yang penting lagi, jangan bimbang. Saudara, apa itu bimbang? Saya kasih contoh. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allahku akan mencukupkan keperluanku. Ya tapi kan ATM-ku tinggal segitu, gimana dong Tuhan? Nah itu bimbang namanya. Ya, ini perlu kita belajar nih. Saya juga mempraktekkan ini. Bangun tidur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi pas lihat kantong, ya tapi kan gak ada uang nih, gimana sih Tuhan? Mengeluh dia. Nah, ini namanya tidak hupomone, masih bimbang. Miliki kekuatan hupomone, saudara. Ya, lanjut Pak, slide-nya Pak. Nah, di sini saya kasih pengertian detil hupomone. Hupomone itu tidak sekedar kekuatan, tidak sekedar kuat-kuatan, tetapi kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Jadi, sekalipun sangat-sangat berat dan tidak mungkin, gak mungkin lah Tuhan. Mana mungkin aku melunasi utangku, gak mungkin. Gajiku aja segini, apalagi udah potong cicilan-cicilan. Gak mungkin. Hei, ingat hupomone. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bertahanlah, tetaplah di dalam relnya Tuhan. Nanti Tuhan buka jalan, Tuhan pasti buka jalan. Jangan ragu, jangan bimbang. Lunas hutangmu. Haleluya. Ya, saya udah saksikan. Saudara tahu? Walaupun ATM saya dikit, hey, bisa uang kuliah lunas loh. Kenapa begitu? Karena saya bertahan dengan iman. Jangan bimbang, jangan ragu. Allahku pasti cukupkan. Saudara, melebihi dari yang kita bayangkan. Jadi bukan sekedar bertahan, tapi lebih dari itu. Katakan, lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Saya sanggup. Dalam ketahanan itu akan terkandung apa? Ketabahan dan ketekunan. Tabahlah. Kalau kata mister, kata suami saya begini, sabar saja. Sabar. Nah, lanjut Pak. Nanti di situ ada cara-cara. Bagaimana supaya saya memiliki hupomone? Slide berikutnya jawabannya. Tenang, saudara, tenang. Jangan berisik. Jangan kesana kemari tanya-tanya, pusing. Tenang. Nanti Tuhan kasih petunjuknya. Tenang. Yang kedua, tabah, tahan saja. Ya. Kemudian tekun. Benyamin Luki ya, sabar. Tenang. Tabah. Tekun apa? Dalam menghadapi berbagai masalah itu. Awali dengan tenang. Dengan tenang kau akan tabah. Dengan tabah kamu akan semakin tekun. Tenang dalam menghadapi permasalahan.
dan coba untuk menyelesaikannya dengan hati yang tabah dan tekun untuk mengubah keadaan. Wow, wow, wow. Jadi bukannya langsung habis doa langsung selesai masalahnya, enggak. Perlu waktu dan proses. Makanya ada di situ tenang, tabah, tekun. Perlu waktu. Sabarlah. Engkau akan lulus mendapatkan titel hupomone. Amin. Haleluya. Wow, 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 wow. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Wow, luar biasa hari ini ya. Bisa connect. Wow, ayatnya bisa pas. Luar biasa. Saudaraku, terima kasih banget. Terima kasih. Lanjut Pak, slide-nya Pak. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa, saudara? Menerima apa engkau dan saya? Mahkota kehidupan. Mahkota Amin. kehidupan. Amin. Haleluya. Engkau dapatkan, saudara. Mahkota kehidupan. Lanjut Pak. Nah ini dalam prakteknya tekun berdoa. Nah, ini kita udah tahu ya. Ini nggak perlu lagi saya jelaskan. Ini adalah menara doa segala bangsa. Siapa di sini yang tidak tekun berdoa, udah pasti tekun berdoa. Malah kadang panjang doanya. Saking tekunnya. Saking tekun nih. Haleluya, haleluya. Saking tekunnya, tekun, nggak habis-habis. Tekun, 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 tekun. Renungkan firman Tuhan. Dan yang terpenting, jangan sampai tidak ada Roh Kudus di dalammu dan di dalammu. Ya, jadi Roh Kudus itu penting. Penting, ini yang terpenting. Tanpa Roh Kudus, kita juga nggak bisa berdoa. Tanpa Roh Kudus, kita pun tidak bisa merenungkan firman Tuhan. Maka ini yang terpenting. Hidup dalam Roh Kudus. Amin. Ya, lihat Saul. Ketika Roh Allah meninggalkan, kacau hidupnya. Ya, jadi hidup dalam Roh Kudus. Ini penting, saudara. Lanjut, Pak. Nah, ini mau kita agak sharing dikit. Boleh ya, Pak Hebron? Silakan. Boleh ya, Pak? Supaya ada feedback, Kak. Soalnya kadang-kadang, Pak, kalau khotbah itu, Pak, kita ngoceh-ngoceh, belum tentu didengarkan. Nah, dengan saya bertanya, saya bisa tahu. Ya. Sekarang pertanyaan. Saya minta Ibu Hanaria atau Pak Hebron pilih orangnya, Pak. Yang hadir dan yang buka video. Pak Jufri aja ya. Oke, Pak Jufri. Pak Jufri? Ya. Hadir, Pak. Pak. Ya. Boleh sharing sedikit, Pak? Kondisi boleh, apa Bu. yang pernah Bapak alami, Bapak bisa melewatinya? Ya, waktu saya datang ke Salatiga dari Jakarta. Waktu itu saya buka kos-kosan di Salatiga, nggak punya uang. Jadi sempat 1.000 pun nggak punya. Karena waktu itu uangnya habis buat beli bahan, tetapi tidak cukup. Tetapi saya terus berdoa, minta sama Tuhan. Terus Tuhan ada aja jalan. Sampai hari ini saya bingung, kok bisa bangun padahal saya nggak ada uang waktu itu. Jadi saya cukup sendiri bingung gitu loh. Itulah pekerjaan besar Tuhan dalam hidup saya sekeluarga. Luar biasa. Pak Jufri. Amin. Pak Jufri. Ya. Engkau tanpa sadar Tuhan berikan bibit kekuatan hupomone. Selamat ya, Pak. Amin. Haleluya. Bertahan ya, Pak. Ya. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Ketika ada masalah lagi, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Begitu caranya, Pak. Jangan apa kata orang, tapi engkau alami sendiri. Ya, betul, Bu. Pak Hebron, satu lagi pilih, Pak. Yang ibu-ibu kalau bisa. Ibu Esra. Siapa? Ibu Esra. Ayo, Bu Esra. Bu Esra. Oke. Bu Esra. Ya. Kondisi apa yang pernah Ibu alami yang berat? Dan bisa melewatinya. Dan apa yang terjadi waktu itu? Pengalaman Ibu. Ada beberapa sih, Bu. Oh, yang paling berat. Yang paling berat. Saya nggak mau yang ringan. Harus yang berat. Biar semua belajar.
Yang berat tuh, Yang paling berat adalah dalam keluarga. Iya, dalam keluarga itu memang saya banyak mengalami persoalan dan masalah, dan ini pun masih menjadi pergumulan buat saya karena dengan suami di dalam keluarga. Ya, tapi saya tetap bertahan menghadapi masalah apapun dengan mendukung anak-anak untuk tetap di dalam iman, tetap percaya, untuk tetap mengiring Tuhan dengan teguh. Amin, amin. Tadi Pak, Bu, mesti detail. Masalahnya apa, Bu? Mungkin privasi keluarga. Iya. Privasi, oke. Tapi bisa lewat ya, Bu? Bisa melewati ya? Banyak hal panjang ya dalam rumah tangga. Saya memasuki 38 tahun pernikahan. Oke, saya nangkap Bu. Ibu menemukan diri Ibu tahan Bu waktu itu? Oh, tahan, puji Tuhan. Berarti kekuatan hupomone Ibu aktif. Kalau kekuatan ini tidak ada pada Ibu, biasanya orang putus asa dan dia pergi mencari solusi kemana-mana. Ya, ini kekuatan hupomone ya Bu ya, bertahan sampai ke atas gunung ya Bu. Walaupun berdarah-darah. Amin. Ini yang menjadi pergumulan saya, bahwa kepala keluarga suami saya menjadi imam buat kami sekeluarga. Ya Bu, berarti terus Bu ya, terus berjuang ya Bu. Oke, ini kekuatan ini Bu ya. Oke, Pak Hebron, saya minta satu dari khalayak Lewi. Lewi adalah penyembah. Bulenda aja. Bulenda. Aha, Bulenda. Bu, kondisi apa yang paling berat Bu, tapi Ibu bertahan? Tangan kamu gede. Tangannya gede. Mic-nya dimatiin Bulenda. Mic-nya hidupin. Mic-nya dihidupin Bulenda. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi apa tadi tuh? Bulenda. Ya, bisa bertahan ya dalam pelayanan lah. Ya, banyak suka dukanya. Terus banyak hal juga sih yang jadi ya kendala-kendala, cuman gimana, banyak berdoa aja terus sampai saat ini bisa bertahan ya karena Tuhan. Yes, Bu, saya kasih tahu rahasia Bu ya. Mengapa Bulenda kuat? Saya kasih tahu Bu, karena engkau menyembah. Amin. Bulenda. Hey. Engkau kuat Bulenda bukan karena betapa hebat engkau, tapi engkau menyembah. Amin. Engkau sadar kekuatan hupomone mengalir di dalam hidupmu, Bulenda. Amin. Teruslah menyembah. Sekarang boleh dong sekali-sekali gembala yang kita interogasi ya. Boleh dong? Setuju teman-teman? Boleh? Iya. Boleh ya? Kali-kali masa kita mau interogasi ya. Pak Hebron. Kondisi apa Pak yang berat yang membuat Bapak bertahan Pak? Hah? Kondisi yang membuat saya bertahan. Iya, kondisi berat, apa masalah tapi Bapak bertahan gitu. Contoh Pak, contoh. Dalam pergumulan pelayanan. Dalam pergumulan tantangan pelayanan. Karena saya mesti pindah. Apa yang Bapak rasakan waktu itu? Karena saya harus pindah kan dari satu kota ke kota lain. Memulai yang baru. Perasaannya langsung hupomone apa sempat agak down nggak Pak sebagai hamba Tuhan? Kalau down sih enggak ya, tetap kuat aja sih ya.
Karena saya tahu ini kan saya pindah dari sini ke sini kan sudah jalan Tuhan, sudah kehendak Tuhan. Memulai lagi yang baru, apa semua. Wow. Itu hupomone loh, Pak. Amin. Hupomone itu, Pak. Itu namanya kekuatan hebat yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Bapak Ibu yang terkasih, saya kasih tahu ya. Di dunia ini banyak motivasi-motivasi, banyak buku-buku tentang motivasi, banyak teori-teori dunia, filsafat-filsafat, tetapi hikmat Roh Kudus tak ada yang mengalahkan. Amin. Setelah hikmat Roh Kudus. Jadi beda ya. Hikmat yang dipimpin Roh Kudus berbeda dengan hikmat dunia ini. Sekalipun dia IQ-nya cerdas. Ini bukan masalah teori-teorian, teman-teman. Amin. Ini adalah praktek hidup, pengalaman hidup, mengalami sendiri betapa Tuhan ikut campur memberi kekuatan. Itulah hupomone. Amin. Ya, ada kekuatan lain di luarmu yang ada kau rasakan. Ternyata kau bisa melewati lembah kekelaman itu. Itulah hupomone. Berbahagialah engkau, kedapatan engkau memiliki kekuatan hupomone, saudara. Ya, jadi orang yang hupomone pasti tidak mudah tersinggung. Katakan amin. Amin. Orang yang hupomone pasti tidak akan bertengkar. Katakan amin. Karena dia hupomone. Disalahkan juga dia tabah. Ya. Orang yang difitnah tetapi dia tetap keep silent, tenang, nanti waktu juga akan menjawab semuanya. Nggak usah sibuk-sibuk bela diri, berisik. Miliki ketenangan hupomone, kekuatan hupomone. Amin. Aku juga pernah difitnah, tetapi aku hupomone. Ya udah biarin aja, ini kan dengaran demokrasi. Itu kan pendapat dia. Ya nggak? Biar aja, bebas berpendapat kok. Ngapain pusing? Hupomone. Jadi saudara, kalau engkau difitnah, ingat aja hupomone. Ya. Hafalin tuh. Ya, kau difitnah nih. Ya, kau difitnah. Kau nggak begitu. Kenapa aku difitnah? Hupomone. Ini terserah. Aku hupomone. Ya kan? Nggak usah mengklarifikasi. Capek. Biarkanlah orang berpendapat. Tetaplah hupomone. Pandang Tuhan, terus naik. Pandang Tuhan, terus naik. Naik levelmu, saudara. Ya, naik level engkau kalau engkau difitnah. Gak usah pusing. Dihina apalagi hupomone. Tuhanku aja diludahin kok. Kan? Indiana belum diludahin. Ya kan? Hupomone. Ya kan? Hupomone. Lanjut, Pak. Contoh. Ini saya kasih contoh. Kalau khotbah mesti ada contoh. Biar pada paham tuh jemaat ya. Contoh. Nanti kalau sempat baca ya Wahyu 2 ya. Hupomone baru denger nih. Wah, makanya denger khotbah. Jangan tutup layarnya. Rugi loh. Gak tahu hupomone. Nih, Miss Diana kasih tahu hupomone. Saudara. Contoh jemaat di Smyrna. Nanti kalau sempat baca Wahyu 2 ya. Wahyu 2. Salah satu jemaat di Wahyu 2 yang namanya jemaat Smyrna. Smyrna artinya pahit. Jemaat yang susah. Jemaat yang miskin. Jemaat yang selalu difitnah. Bahkan dihancurkan bertubi-tubi. Tetapi mereka kedapatan setia. Itulah hupomone. Jemaat Smyrna. Ya, itu adalah lambang orang. Jemaat itu adalah orang, bukan gerejanya, bukan gedung, orangnya. Ada orang susah, miskin, difitnah, dihancurkan. Tetapi mereka tetap setia, bertahan. Inilah yang disebut hupomone. Jadi hupomone ini juga banyak ditemukan di kitab Wahyu.
Amin. Coba lihat kitab Wahyu, diawali dengan kata berbahagia, diakhiri dengan kata berbahagia. Saudara, ujung-ujungnya akan bahagia kok jemaat itu ternyata. Dari 7 jemaat, ujung-ujungnya bahagia. Dapat mahkota, hidup kekal. Bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah. Gak usah lihat orang. Be yourself. Apa adanya saya. Inilah saya Tuhan. Beri saya hupomone. Saya mau Amen. bertahan sampai mencapai mahkota itu. Jangan lihat orang. Fokus saja. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Dari bahasa asli Yunani, hupomone. Yes, tuh Pak Benyamin tahu. Ya, di jemaat Smyrna jadi contoh buat kita saudara. Saya ambil contoh jemaat Smyrna. Ya, karena ini mewakili masalah-masalah. Aku tahu kesusahanmu, kata Tuhan. Aku tahu kemiskinanmu. Namun engkau apa dikatakan? Namun engkau Bertahan. kaya. Kaya Pak, kaya Pak, kaya. Waduh, Bu Eva rugi kalau nggak dengar Bu Eva. Cepet dicas, biar kau hupomone. Handphone juga perlu hupomone. Handphone perlu hupomone. Lanjut Pak. Handphone bertahanlah, jangan low. Handphone jangan low. Aku pengen tahu hupomone. Kuat hupomone, bahasa gaulnya. Kondisi habis-habisan bersama Tuhan. Ayo katakan Amen. sama-sama. 1, 2, 3. Kondisi habis-habisan bersama Tuhan. Yes. Kondisi habis-habisan bersama Tuhan. Babak belur tetap ikut Tuhan. Jatuh-jatuh Amen. tetap ikut Tuhan. Difitnah-fitnah tetap ikut Tuhan. Uang habis tetap ikut Tuhan. Banyak uang apalagi kasih banyak-banyak. Amin. Saudara. Amin. Haleluya. Oh, saudara, kalau engkau memiliki kekuatan hupomone, mau babak belur, mau ditabokin pulang pergi, pulang ditabok, datang ditabok, pulang ditabok, hupomone. Haleluya. Hupomone. Ya, kondisi habis-habisan bersama Tuhan. Kondisi habis-habisan bersama Tuhan. Saudara, kuatlah. Ya, amin. Amin. Haleluya. Jangan menyerah, naik sampai ke puncak gunung. Amin. Lanjut Pak. Ini sama-sama saudara, boleh dibaca Pak, boleh dipilih Pak. Orang yang paling bisa puisi siapa? Tolong dibaca ini. Tuhan. Wah, Bu Moren. Mei aja baca, Mei ya. Mei baca. Siapa? Mei baca. Mei Lastri baca. Oh, Mei Lastri baca. Ya Pak. Tuhan, wakili kami ya, wakili kami. Mewakili Tuhan. kita semua. Mewakili kita. Tuhan, beri aku kekuatan hupomone. Tuhan, aku sadar bahwa hidup lepas dari permasalahan. Berilah aku kekuatan hupomone, supaya aku sanggup menghadapi berbagai masalah di hidupku. Aku percaya segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Wow, terima kasih Lastri, Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, bahwa hidup di dalam panggilanmu tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Berilah aku kekuatan hupomone, Tuhan, supaya aku sanggup menghadapi berbagai masalah hidupku. Aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Aku mau terus naik, jatuh naik lagi, bangun lagi, naik terus sampai engkau di puncak
puncak dan mendapatkan mahkota kehidupan saudara. Semua katakan amin. 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 Saudara, Amin. saudara, ini saya sampai gimana nih? Udah kuat belum? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami kekuatan kuhumoni. Beri kami kekuatan itu Tuhan, supaya apapun tantangan di depan, sekalipun kami sampai berat, buatlah kami kuat. Amin. Aku harus sampai ke puncak itu. Beban pasti ada. Angkat. Jangan lepaskan, jangan menyerah. Jalan terus. Kuat, saudara. Miliki kekuatan hukum, maka engkau akan melihat topangan kekuatan Tuhan mengalir di dalam tubuh rohanimu. Engkau akan kuat. Tantangan apapun engkau kuat. Amen. Masalah Amen. apapun engkau kuat. Amen. hukummu. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Roh Kudus. Untuk malam ini kami mendapatkan Terima kasih, pengertian Tuhan Yesus. pengertian baru. Thank you Jesus. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Haleluya. Terima kasih Amen. Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Tuhan. Bapak. Haleluya. Bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.